Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid fi baitillahil mubarak alladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di rumahnya, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan bagi kaum muslimin yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Dalam sabdanya beliau berkata, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan dalam kehidupan mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kehidupan mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan berbondong-bondong berkumpul untuk mendoakan kaum muslimin yang dalam rangka menuntut ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama masing-masing dari setiap kaum muslimin yang berkumpul di rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga nantinya kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang sampai kepada kita di akhirat kelak. Dan insyaallah taala ini merupakan pertemuan pertama kita dalam membahas Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Syarah Al-Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi di sini kita akan membahas tentang syarah
yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu Al-Arba'in Nawawiyah. Dan sebelum kita membahas tentang apa yang terkandung dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sosok Imam Nawawi yang begitu terkenalnya di telinga kita. Bahkan tulisan beliau tersebar di rumah-rumah kaum muslimin. Dan agar ilmu yang kita pelajari itu lebih berkah, sebagaimana Ibnu Sirin rahimahullah pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama yang kalian pelajari ini termasuk dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu-ilmu tersebut. Karena dari ilmu tersebut yang akan membentuk karakter seorang muslim. Dari ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim akan mengarahkan bagaimana kualitas ibadah dari seorang muslim. Dan dalam kitab ini kita mempelajari apa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan apakah kita mengenal siapa sosok Imam Nawawi tersebut? Dan sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Sesungguhnya seseorang itu, setiap orang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan kita harapkan ketika kita semakin mengenal Imam Nawawi, kita akan semakin cinta kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga apa nantinya? Sehingga kita berharap nantinya kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Ketika kita mengenal biografi tentang orang-orang saleh yang telah dahulu hidupnya sebelum kita, itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan itu akan memunculkan rasa cinta kita terhadap orang-orang saleh. Dan hubbus salihin tidak akan pernah merugi. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwasanya setiap seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap siapa kita mencintai. Apakah terhadap orang-orang salihin kita malah membenci, dan terhadap orang kufar atau orang-orang yang mendakwahkan dakwah batil kita malah mencintai mereka. Maka sebelum kita mempelajari apa yang ditulis oleh para ulama, hendaknya kita mengenal terlebih dahulu agar tumbuh nantinya di dalam diri kita rasa cinta kepada mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ia lahir pada tahun 631 Hijriyah. Dan ia bernama Yahya ibnu Zakaria, Yahya ibnu Syaraf. Nama Imam Nawawi adalah Yahya dan bapaknya merupakan Syaraf ibnu Murri, ibni Hasan, ibnu Husain, ibni Muhammad Jum'ah, ibni Hizam Al-Hizami. Jadi nama Imam Nawawi, nama asli dari Imam Nawawi adalah Yahya, dan beliau dikunyahkan dengan Abu Zakaria. Dan kunyah ini biasa dinisbatkan kepada anak terbesar dari seseorang yang dikunyahkan. Jadi apabila kita memiliki anak laki-laki yang paling besar, maka kita bisa dikunyahkan dengan nama anak kita tersebut. Misalkan anak terbesar kita bernama Abdullah, maka kita dikunyahkan dengan Abu Abdillah. Namun bagaimana apabila seseorang tidak memiliki anak? Sebagaimana
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin memiliki kunyah sebagaimana kunyah ini merupakan sunnah-sunnahnya orang-orang salih." Jadi para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kunyah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sedih, yang mana Aisyah tidak memiliki anak. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakunni Ummi Abdillah." Maka kunyahkanlah dirimu dengan Ummi Abdillah. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana kita ketahui, Imam Nawawi tidak menikah, sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak memiliki anak. Dan siapa Zakaria itu? Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kunyah dari Imam Nawawi yaitu Yahya ibni Syaraf memiliki kunyah Abu Zakaria. Dan siapakah Zakaria? Zakaria merupakan dalam silsilah nubuwah bapak dari Yahya. Jadi Nabi Zakaria memiliki anak Yahya, yang mana pada dalam kisah Zakaria tidak memiliki anak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria yang sampai umur sudah menuanya, dia tidak dikaruniai seorang anak, sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tersebut merupakan hikmah dari Siti Maryam radhiyallahu anha. Ketika itu Siti Maryam yang mana ditinggal oleh orang tuanya yaitu Imran pada usia belia, pada usia masih kecil. Jadi Siti Maryam ditinggal oleh bapaknya yaitu Imran pada saat umur belasan. Dan Siti Maryam merupakan terbentuk dari keluarga yang mampu, sehingga ketika bapaknya meninggal, ditinggalkanlah wakaf untuk Siti Maryam, untuk makan sehari-harinya Siti Maryam radhiyallahu anha. Dan itu diberikan kepada Zakaria, yaitu pamannya, adik dari bapaknya, yaitu adik dari Imran. Akan tetapi setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Maryam, yang mana Maryam ini senantiasa sering sekali berdiam diri di mihrab, yaitu tempat sholat. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk memberi makanan kepada Siti Maryam, apa yang didapatinya? Wajada indaha rizqa. Didapatilah di samping Siti Maryam tersebut sebuah makanan yang sudah tersaji. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, dari mana ini makanan yang ada di sampingmu? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki atas siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan sedikit pun. Maka berdoalah di situ Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Nabi Zakaria, disitulah Nabi Zakaria mendapatkan hikmah dari Siti Maryam. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan buah hati, yang pada saat itu Nabi Zakaria sudah kemungkinan tidak bisa memiliki anak. Akan tetapi di situ Nabi Zakaria tidak patah arang, sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan buah hati. Maka diberikanlah
oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati yang diberi nama adalah Yahya. Dan di sini adatnya orang Arab ketika memiliki anak itu memberi nama dengan nama kakek-kakeknya atau nama atas-atasnya. Misalkan si Muhammad memiliki bapak yang bernama Abdullah, maka ketika Muhammad nanti ingin memiliki anak atau ketika memiliki anak dan ingin memberikan nama, kemungkinan besar orang-orang Arab akan memberikan nama kakeknya, yaitu Abdullah. Makanya banyak didapati orang-orang Arab namanya itu saja, Abdullah ibni Muhammad ibni Abdillah. Oleh karenanya ketika kita umroh itu buat paspor harus 3 nama. Jadi begitulah adat orang Arab. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala yang tidak dikaruniai seorang anak dikarenakan beliau tidak menikah, maka beliau teringat bahwasannya Yahya itu merupakan anak dari Zakaria. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala mengkunyahkan dirinya dengan Abu Zakaria. Dan laqab Imam Nawawi rahimahullahu taala diberi laqab dengan Muhyiddin, yaitu seseorang yang menghidupkan agama. Dan ini merupakan laqab yang sangat agung. Dan laqab ini diberikan oleh umat. Jadi laqab itu ada yang diberikan ketika semasa orang yang dilaqab itu masih hidup, berharap orang tersebut atau dikarenakan orang yang dilaqab ini memiliki peran yang sangat penting, atau berharap bahwasanya laqab tersebut menjadi doa sebagaimana yang terjadi pada zaman sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaqabkan para sahabatnya sebagaimana ke sahabatnya Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaqabkan sahabatnya Umar bin Al-Khattab dengan Al-Faruq, karena Umar bin Al-Khattab yang memisahkan antara hak dan batil. Dan Abu Bakar radhiyallahu an dilaqabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, yang mana nama aslinya adalah Abdullah ibnu Quhafah. Karena Abdullah ibnu Quhafah ini senantiasa bergegas dalam kebaikan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaqabkan sahabatnya dengan Abu Bakar. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala dilaqabkan oleh umat sepeninggal beliau meninggal dunia. Dikarenakan apa? Terkadang laqab ini bisa menjadi fitnah ketika seseorang masih hidup. Banyak ulama-ulama di sekitar kita yang masih hidup belum memiliki laqab. Akan tetapi setelah meninggal muncullah laqab-laqab. Agar apa? Agar terhindar dari fitnah. Di sini umat melaqabkan atau memberi julukan kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan label Muhyiddin, yaitu seseorang yang menghidupkan agama. Mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala dilaqabkan dengan orang yang menghidupkan agama? Apa saja asar-asar atau apa saja peran beliau dalam kehidupan atau dalam peradaban agama Islam? Apakah Imam Nawawi memiliki peran yang sangat besar sehingga dilaqabkan dengan Muhyiddin? Imam Nawawi rahimahullahu taala terkenal dengan julukan Al-Alim. Itu seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, karena beliau sangat mutamakin, sangat menguasai segala bidang ilmu. Dalam bidang fikih beliau menguasai, dalam bidang hadis beliau menguasai, dalam bidang lughah beliau menguasai, sehingga kita tidak asing dengan nama Imam Nawawi. Banyak didapati di rumah-rumah kita
Bahkan di setiap rumah kaum muslimin minimal ada satu tulisan yang ditulis oleh Imam Nawawi, seperti Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, atau syarah paling terkenal dari Sahih Muslim, yaitu Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Hujjaj, Al-Minhaj, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis Syarah Sahih Muslim sebegitu terkenalnya, dan beliau banyak sekali nulis kitab-kitab yang lainnya, dan itu semua kitab terkenal di kalangan para talabul ilmi. Dan apa rahasia di balik terkenalnya tulisan-tulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kita akan mengulik kisah Imam Nawawi yang begitu cintanya akan ilmu dalam kehidupan beliau. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 631 Hijriyah. Dan pada saat beliau bisa membaca Al-Quran, yaitu di bawah 10 tahun, beliau sangat senang sekali untuk membaca Al-Quran melebihi dari kebiasaan-kebiasaan anak-anak pada umumnya, sehingga sampai umur 10 tahun Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala diamanahkan oleh bapaknya untuk menjaga toko. Karena Imam Nawawi ini sering susah sekali untuk keluar rumah. Ketika diminta oleh bapaknya untuk keluar rumah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah. Waktu yang dia gunakan di dalam rumah yaitu untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Al-Quran. Sehingga bapaknya yang sudah berkecukupan, dikarenakan Imam Nawawi tumbuh pada keluarga yang berkecukupan, diamanahkanlah Imam Nawawi untuk menjaga toko bapaknya. Dan disitulah Imam Nawawi memanfaatkan dengan baik waktu yang diberikan oleh bapaknya, yaitu untuk menjaga toko. Beliau terus menerus untuk menghafal Al-Quran hingga beliau hafidh pada umur di bawah 15 tahun. Dan Syaraf, yaitu Abu Yahya, yang melihat kegigihan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga terbesitlah, sehingga tergugahlah beliau untuk membawa Imam Nawawi yang masih kecil ke dalam majelis ilmu. Jadi Abu Yahya atau bapaknya Imam Nawawi ketika melihat betapa rajinnya anak, sehingga ketika dari umur 10 tahun Imam Nawawi ini senantiasa dibawa ke majelis-majelis ilmu. Ketika bapaknya mengikuti majelis ilmu, Imam Nawawi dibawa. Dan ini merupakan sunnah yang sangat baik dan sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu membiasakan anak kita sedari kecil untuk dibawa ke majelis ilmu agar mereka tidak asing. Ketika nantinya mereka sudah balik, mereka tidak asing dengan hukum-hukum Islam. Mereka tidak asing lagi dengan ilmu-ilmu agama. Di situ Abu Yahya yang tergugah ketika melihat Imam Nawawi begitu rajinnya, dibawalah Imam Nawawi ke majelis ilmu. Dan pada saat itu Imam Nawawi tinggal di kota Nawa, yaitu salah satu kota di negeri Syam, atau yang sekarang berada di negara Suriah. Jadi Imam Nawawi bersama bapaknya tinggal di kota Nawa, sehingga bapaknya yang mendapati Imam Nawawi gigih dalam menuntut ilmu dibawalah ke majelis yang paling masyhur, yaitu majelisnya Imam atau Syekh Yasin Ibni Abbas Al-Marraqishi.
Jadi pada saat itu Imam Nawawi dibawalah oleh bapaknya rutin ke majelis Syekh Yasin Al-Marraqishi untuk mendengarkan ilmu di majelis beliau. Dan teruslah Imam Nawawi senantiasa mengikuti bapaknya dalam majelis ilmu hingga umur 19 tahun atau 18 tahun. Dan sebelum itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala saking beliau terbiasa membaca Al-Quran pada malam Ramadan, beliau senantiasa yang jadi alarm terhadap keluarga-keluarganya. Jadi Imam Nawawi setiap Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, beliau bergegas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pada saat itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah mendapati 10 hari terakhir. Beliau ingin sekali menghatamkan setiap harinya itu 1 kali, sehingga beliau tidur dalam keadaan siaga. Dan pada jam 2 pagi beliau mendapati sinar rembulan pada langit. Dan di situ Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala husnudzon bahwasanya itu merupakan Lailatul Qadar, sehingga membangunkanlah keluarganya, dibangunkan semua keluarganya untuk melihat kejadian tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Doa yang paling terpenting, yang paling dipanjatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu agar dipahamkan di dalam agama. Jadi Imam Nawawi yang masih berumur di bawah 18 tahun pada saat itu sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki kecerdasan bahwasannya hal terpenting dalam kehidupannya yaitu pemahaman di dalam agama. Dan itu merupakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan daripada hambanya, maka Allah akan pahamkan ia di dalam agama. Dan label kebaikan yang hakiki itu merupakan apa yang Allah predikatkan. Sehingga Imam Nawawi mengetahui betul apabila kita ingin memiliki identitas baik atau predikat baik, maka kuncinya pada pemahaman di dalam agama. Sehingga pada saat malam Lailatul Qadar tersebut, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang pertama kali didoakan adalah Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, fahamkanlah aku di dalam agama. Sehingga pada saat tersebut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan pada saat itu Syekh Yasin Al-Marraqishi yang melihat. Jadi ada sebuah kisah bahwasanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah diajak oleh teman-teman sebayanya. Jadi Imam Nawawi ini kayak kutu buku banget, istilahnya di rumah, di toko, terus ke majelis ilmu. Gak pernah main dalam hidupnya. Yang dibawa kemana-mana adalah buku. Pada saat itu teman-teman sebayanya heran. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya? Memaksa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk bermain bersama mereka. Hanya untuk bermain bola. Diajaklah Imam Nawawi untuk bermain bola pada saat itu. Ditarik Imam Nawawi. Pada saat itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menangis. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menangis. Dikarenakan apa? Karena beliau takut bahwasannya waktu yang ia lalui itu terbuang percuma. Waktu yang ia lalui tidak diisi dengan ilmu. Sehingga beliau menangis dan lapor kepada syekhnya. Sehingga apa yang disarankan oleh syekhnya? Syekhnya terheran-heran juga.
Ini anak umur belasan tahun diajak oleh temannya bermain malah menangis, sehingga terkagum Syekh Yasin Al-Marraqishi tersebut, sehingga menyarankan kepada bapaknya yaitu untuk rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Karena ilmu yang disampaikan oleh Syekh Marraqishi tersebut sangatlah terbatas. Dan ini merupakan sunnah para salafus salih, yaitu apabila kita sudah terbatas di suatu kota, maka rihlahlah kita dalam rangka untuk menambah ilmu kita. Pada saat tersebut Syekh Yasin yang melihat bahwasannya Imam Nawawi begitu cintanya terhadap ilmu, bilanglah kepada bapaknya, bawalah anak ini ke kota Damaskus yang pada saat itu merupakan pusat ilmu. Jadi yang disuruh adalah bapaknya. Ketika melihat potensi sebuah anak, bahwasanya anak ini senang terhadap ilmu, maka kita harus push, kita harus support anak tersebut agar terus di jalan yang benar. Jangan malah kita kendorkan. Kayak misalkan kita melihat anak kita senang membaca Al-Quran setiap harinya, kita malah suruh sana main misalkan sesekali, atau sana keluar sesekali. Siapa tahu sesekalinya tersebut ternyata anak kita malah terbawa kepada hal-hal yang tidak baik, yang tadinya hanya sesekali menjadi berkali-kali. Ketika kita melihat anak kita dalam keadaan hal yang positif, maka kita support. Dan itulah yang dilakukan oleh guru dari Imam Nawawi. Guru dari Imam Nawawi langsung meminta kepada bapaknya untuk disupport anaknya tersebut menuju ibu kota, yaitu di Damaskus, ibu kota Suriah, yang itu merupakan kota pusat ilmu. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Yasin? Syekh Yasin berkata terhadap Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau terhadap bapaknya, hadzas sabi yurja ay yakuna a'lam ahli zamanihi wa azhaduhum wa yantafi'un nasu bihi. Kata Imam Yasin, saking terkagum-kagumnya terhadap Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini anak, katanya, bisa diharapkan nantinya akan menjadi anak yang paling memiliki ilmu, orang yang paling kompeten di dalam keilmuan pada zamannya. Wa azhadum, dan anak ini nanti akan menjadi orang yang paling memiliki sifat zuhud. Wa yantafi'un nasu bihi, sehingga nantinya orang-orang akan mendapatkan manfaat dari Imam Nawawi tersebut. Faqala li amunjimun anta, bapaknya langsung heran, apakah kamu ini peramal? Faqultu la wa innama antaqanillahu bidzalik, tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hikmah terhadapku atas hal tersebut. Yaitu apa? Karena keilmuan beliau. Ketika seorang anak memiliki potensi atau memiliki semangat dalam menuntut ilmu, maka kita dorong. Dan kita jangan sekali-kali perhitungan. Kita memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikan hak tersebut kepada anak kita. Karena dalam menuntut ilmu juga membutuhkan namanya modal. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lan tanalul ilma illa bisittah. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 hal. Yang pertama zakaun, yaitu kecerdasan. Wahirsun, dan semangat. Wajtihadun, dan bersungguh-sungguh. Wabulghatun, dan bekal atau modal. Wasuhbatu ustadzin,
dan ditemaninya seorang guru. Wa tulu zamanin, dan panjangnya sebuah masa. Jadi kita membutuhkan 6 hal tersebut, terutama untuk anak-anak kita yang sekarang masih pada masa emas-emasnya. Maka janganlah kita sekali-kali perhitungan apabila kita mengetahui bahwasannya sekolah tersebut sekolah yang berkualitas atau sekolah yang bisa mendorong anak kita untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, dan kita mampu akan hal tersebut, maka kita masukkan ke sekolah tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru dari Imam Nawawi. Karena rihlah ke kota Damaskus tentunya membutuhkan modal. Terlebih bapak dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada saat itu merupakan bisnismen yang sudah berhasil hitungannya. Dari bisnis beliau, dari toko beliau menghasilkan duit yang sudah memumpuni. Dan ketika rihlah nantinya, berarti akan menurun pendapatan beliau, atau akan memulai lagi nantinya di kota Damaskus. Namun apa yang dilakukan oleh bapak dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Bapak dari Imam Nawawi atau Abu Yahya tidak perhitungan akan hal tersebut. Beliau tanpa ragu membawa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ke kota Damaskus atas saran gurunya, yang mana pada saat itu Damaskus merupakan pusat ilmu. Maka dibawahlah supaya apa? Supaya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala maksimal di kota tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada umur 18 tahun rihlahlah dari kota Nawa menuju kota Damaskus. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan bapaknya ikut. Bapaknya ikut untuk menuntut ilmu. Bisnisnya bagaimana? Bisnisnya mulai lagi. Dan ketika kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan menolong kita. Dan disitulah Imam Nawawi belajar sampai tahun 676 Hijriyah, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala 28 tahun lamanya belajar di kota Damaskus. Artinya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu meninggal pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 676 Hijriyah. Berarti berapa umur Imam Nawawi? Hanya 45 tahun saja. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hanya memiliki umur 45 tahun. Tapi para ulama menyebutkan bahwasannya Imam Nawawi merupakan ulama yang memiliki umur yang sangat panjang. Salah satu ulama yang memiliki umur yang sangat panjang. Dan mengapa hal tersebut bisa terlontarkan dari para ulama? Dan ini kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li syai'in la wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian katakan liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, untuk bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka itu telah meninggal. Bal ahya'u walakin la tash'urun, akan tetapi mereka itu hidup, akan tetapi kita tidak merasakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Dan mengapa para ulama senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena yang dinamakan waktu itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu waqta, yang berarti kata had, yaitu batas.
Sebagaimana kalau kita umroh atau haji, ada namanya miqat, yaitu batas kita mengenakan apa-apa yang diharamkan dalam berumroh. Ketika kita berumroh nanti banyak yang diharamkan dan batasannya itu di miqat. Dan itu dari kata waqata, yaitu al-had, batasan. Dan apa batasan bagi seorang muslim? Batasan bagi seorang muslim itu ketika seseorang tersebut mengisi hal yang bermanfaat di dalam waktu tersebut. Jadi bagi seorang muslim waktu itu tidak terbatas hanya ketika ajal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim di mana ia mengisi waktu tersebut untuk hal yang bermanfaat bagi bekalnya di akhirat nanti, maka itu merupakan waktu bagi seorang muslim tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali dari 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang apabila kita mati itu masih terus berjalan. Contohnya seperti kita membangun masjid, membuat sumur untuk diminum kaum muslimin, atau membangun sekolah. Dan hal yang mungkin kita remehkan adalah mendidik seorang anak, yang mana nanti anak ini akan melahirkan anak lagi nanti, dan terus. Dan itu merupakan sedekah jariyah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, terutama bagi kaum Adam. Kaum Adam banyak melupakan bahwasannya anak merupakan investasi akhirat. Bagaimana melupakannya? Banyak dari kaum Adam membiarkan seorang istri mengasuh anak sendirian, diserahkan sepenuhnya kepada seorang istri, dan dia kurang memiliki andil dalam pendidikan seorang anak, yang mana padahal dalam pendidikan anak sendiri ini merupakan sedekah jariyah yang sangat mudah, dan sedekah jariyah yang bisa dijalankan bagi setiap muslim. Membangun masjid mungkin bagi setiap muslim tidak bisa menjalankannya. Membuat sumur atau membangun madrasah mungkin sulit. Akan tetapi ketika kita membina seorang anak dengan baik dalam didikan Islami, itu merupakan investasi akhirat bagi seorang muslim. Dan yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu, terutama pada anak lagi, kita mengajarkan hal-hal agama, apakah kita sudah mengajarkan hal-hal yang diajarkan oleh agama sehingga anak kita nantinya tidak tersesat? Berapa persen andil kita dalam pendidikan anak kita? Dan yang terakhir, waladun salih yad'ulah, dan anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Berarti dari anak saja bisa mendapatkan 3 hal tersebut. Dan bagaimana kita mencetak generasi yang salih? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Kita ingin memiliki anak yang salih, maka kita harus menjadi salih. Kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Apalagi kita masih memiliki kedua orang tua, maka jadilah kita anak yang salih, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua tersebut telah meninggal ataupun masih hidup. Karena poinnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yad'ulah. Poinnya adalah doa. Yaitu doa. Apakah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita? Apakah kita hanya simpel mendoakan kedua orang tua kita? Hanya sekedar Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya kita membatasi satu kalimat tersebut. Apakah ada doa-doa lain yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita yang jasanya begitu besar? Apabila kita ingin memiliki anak yang salih, maka kita hendaknya menjadi anak yang salih terlebih dahulu.
Jadi kembali ke topik. Pada saat itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala disebut dengan ulama yang memiliki umur yang sangat panjang. Karena apa? Karena kitab-kitab beliau yang ditulis beliau merupakan kitab-kitab yang menjadi pedoman bagi para ulama dalam bidang apapun. Seperti contohnya dalam bidang hadis, beliau memiliki syarah Sahih Muslim. Dalam adab, beliau memiliki kitab Riyadhus Shalihin. Dalam fikih, beliau memiliki kitab Raudatul Talibin, Minhajut Talibin, yang mana orang-orang yang berpegang pada manhaj Syafi'i akan bertolak ke kitab beliau. Kemudian dalam kitab Lughah, Imam Syafi'i memiliki kitab At-Tibyan. Dan dalam kitab apalagi Mustalahul Hadits banyak dipakai para ulama, seperti Tadribur Rawi, syarah dari matan Imam Nawawi. Dan banyak sekali kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menjadi rujukan bagi para ulama, sehingga para ulama senantiasa mendoakan Imam Nawawi dan melabelkan Imam Nawawi dengan Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama Islam ini, karena kitab-kitabnya merupakan menjadi rujukan bagi para ulama. Dan kitab yang kecil saja, yaitu Arba'in Nawawiyah. Siapa dari kaum muslimin yang tidak menyediakan satu saja kitab Arba'in Nawawi? Insya Allah setiap kaum muslimin di rumah-rumahnya, kalau nggak ada Arba'in Nawawi, ada Riyadhus Shalihin di rumahnya, minimal matan. Dan itu merupakan jasa beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini kebenaran dari perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka lillahi baki, semua yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang dikarenakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetap. Dan itu merupakan investasi bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seorang muslim bisa hidup 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lahir pada 631 Hijriah dan sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Sudah lewat berapa tahun? Sudah kurang lebih 8 abad. Dan nama beliau masih disebut-sebut di kalangan kaum muslimin, yang artinya beliau hidup. Beliau mengisi majelis-majelis yang sekarang kita duduki, yang diduduki oleh kaum muslimin. Dan itu kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu senantiasa hidup. Mereka tidak akan pernah mati. Hidup apa? Hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya pahalanya terus mengalir. Kemanfaatan dia hidup yang hakiki, yaitu memberikan manfaat, itu terus berjalan. Dan di sini hendaknya kita menyiapkan apakah kita sudah memiliki investasi untuk akhirat kita kelak. Jadi itu sekilas tentang biografi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau hanya berumur 45 tahun, tapi beliau menulis 100 lebih. Bahkan kalau dijumlah sampai kisaran 300 kitab beliau tulis dalam jangka beliau mulai menulis dari umur 18 tahun beliau mulai menulis dari umur 30 tahun. Berarti artinya beliau hanya menulis 15 tahun lamanya. Dan beliau menulis 300 kitab, dan yang tersebar hingga kita sekarang itu kisaran 120-an. Berarti berapa kitab yang beliau tulis dalam setiap tahunnya. Betapa lama beliau menumpahkan waktu beliau untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan ilmu.
Dan di sini kita akan membaca muqaddimah tentang Imam Nawawi yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang mana kitab ini juga akan kita bahas nanti insyaallah di pekan depan. Dan kalau bisa ana pengennya nanti kita tadaros sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi ana berharapnya belajar itu enggak dari satu sisi, kita belajar bareng. Di sini kita insyaallah majelis belajar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yatadarasunahu bainahum," dan mereka saling belajar. Saling belajar artinya interaksi bukan dari satu arah, akan tetapi dari dua arah. Ana nanti pengennya yang membawa kitab, kita mulai membaca apa yang ada di kitab tersebut, sehingga kita belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, hingga nantinya kita terbiasa, bukan hanya mendengar. Sebagaimana Rasulullah SAW juga senantiasa ketika dalam majelisnya beliau senantiasa bertanya kepada jamaahnya, meskipun dijawab oleh para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Sebagaimana Rasulullah senantiasa atadri manis sa'il, atau banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hadis Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya, yang artinya dalam belajar butuh dua arah. Jadi anda nanti pengen kita misalkan dari PDF nggak apa-apa, kita baca bareng, mulai baca ada qori'nya misalkan di gantian di jadwal membaca, kemudian nanti kita syarah bareng-bareng. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah langsung kita jelaskan. Dan insya Allah kita akan membaca muqaddimah sedikit tentang kitab ini yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang mana kita akan bahas kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah, dan ini merupakan syarah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan terhadap kitab Arba'in Nawawiyah. Yang mana Arba'in Nawawiyah ini merupakan banyak sekali di dalamnya hadis-hadis jawami, hadis-hadis pokok. Hadis-hadis pokok Imam Nawawi rahimahullah ta'ala benar-benar menseleksi, memfilter apa saja yang ditulis di dalam Arba'in Nawawiyah. Banyak dari para ulama menulis 40 hadis dikarenakan berdasarkan hadis yang riwayatnya banyak dikatakan dhaif dalam bidang adab, dalam bidang fikih, dalam bidang akidah. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengumpulkan dari segala aspek. Mengumpulkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini mengumpulkan dari segala aspek, yaitu hadis-hadis jawami. Hadis-hadis jawami itu hadis-hadis yang pendek akan tetapi mencakup secara keseluruhan hidup seorang muslim. Maknanya meluas. Bukan hadis-hadis terperinci. Dan ini hadis yang harus senantiasa harus hadis yang hendaknya seorang muslim itu memahami atau seenggaknya pernah mempelajari, karena ini merupakan asas dalam agama kita. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain, amma ba'd. Fa hadzal kitabu ismuhu Kitabul Arba'in. Kitab ini dinamakan Kitab Arba'in. Iqtasara muallifuhu ala arba'ina hadisan. Di sini muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya membatasi 40 hadis saja. Dan mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya membatasi 40 hadis saja? Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahu warada fi fadli man jama'a lil ummah arba'ina hadisan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama.
Karena terdapat keutamaan bagi seseorang yang mengumpulkan 40 hadis untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Fauzan, ada hadis terdapat barang siapa seseorang yang mengumpulkan 40 hadis dan disebarkan kepada kaum muslimin, yaitu kepada umat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati", barang siapa yang menghafal atau menjaga atas umatku, yaitu disebarkanlah minimal 40 hadis, arba'ina hadisan, yaitu minimal 40 hadis, min amri diniha, dari perkara agama-agamanya, batahullahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia, yaitu orang yang menjaga 40 hadis tersebut dan disebarkan kepada umat, akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam golongan fuqaha, yaitu orang-orang para ulama, orang-orang yang memahami agama, wal ulama, dan orang-orang ahlul ilm. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan aku nantinya pada hari kiamat akan menjadi orang yang memberikan syafaat wa syahidan, orang yang memberikan persaksian. Akan tetapi bagaimana kevalidan dari hadis ini? Karena ketika kita belajar mendengar hadis, harus tahu apakah hadis ini valid, apakah hadis ini sahih, atau hadis ini khata atau dhaif. Kita baca pendapat dari para ulama. Ittafaqal huffaz ala anna hadzal hadis dhaif. Para ahli hadis mereka sepakat bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Wa in kathurat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah. Meskipun banyak jalurnya, meskipun banyak jalur atau jalan dari para sahabat, yaitu ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibnu Mas'ud, ada dari Ibnu Abbas, tapi semua jalannya terputus. Waqad rawahu Rama Hurmuzi fil Muhaddits al-Fasil, wa Ibnu Adi fil Kamil, wal Baihaqi fi Sya'bil Iman, wa Abu Nu'aim fil Hilyah, wa jama' turuquhu Ibnu Asakir fil Arba'in, wa Ibnu al-Jauzi fil Ilal al-Mutanahiyah. Qala al-Baihaqi fi Sya'bihi akbar riwayatihi min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu, hadza matnun masyhur fi ma bainan nas wa laysa lahu isnadun sahih. Di sini Abu Darda menyebutkan bahwasannya matan hadis ini sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Fi ma bainan nas, bahkan di kalangan manusia, tentang mengumpulkan 40 hadis kemudian disebarkan. Akan tetapi kata Abu Darda, walaysa lahu isnadun sahih, akan tetapi tidak ada satupun sanad yang sahih atau jalur yang sahih. Jadi itu sekilas tentang mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan 40 hadis. Kenapa hanya 40 hadis saja dalam Arba'in Nawawiyah? Kenapa enggak lebih? Dan ini salah satu alasannya. Apakah Imam Nawawi tidak mengetahui bahwasannya hadis ini dhaif? Imam Nawawi rahimahullahu taala yang pakar terhadap hadis tentunya mengetahui. Dan nanti kita akan bahas mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala bisa bersandarkan hadis ini, atau apa maksud dari 40 hadis ini dan kaitannya dengan hadis, atau apa kaitan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan hadis yang disebutkan tentang 40 hadis. Adakah kaitannya? Nanti insyaallah ta'ala di pekan depan kita akan bahas apa pendapat Imam Nawawi tentang hadis ini, dan mengapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis 40 hadis saja dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dan terakhir sebelum ana tutup, berarti di sini kesimpulannya bahwasannya Imam Nawawi rahimahullahu taala
yang saking cintanya terhadap ilmu, beliau sampai tidak menikah. Beliau begitu meluangkan waktu beliau untuk umat, untuk menyebarkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa fahamnya Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang fadilah dari ilmu, yang mana dari ilmu ini merupakan hal yang ringan, akan tetapi memiliki fadilah yang sangat besar. Dan salah satunya yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu merupakan ladang bagi seorang muslim, ladang untuk memanen pahala nantinya. Kenapa? Hanya dengan duduk saja seorang muslim bisa mendapatkan pahala. Dan bagaimana apabila seorang muslim tersebut memahami apa yang disampaikan, kemudian disampaikan kepada orang lain, maka pahala tersebut insya Allah akan terus mengalir. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang jalurnya apabila kita ingin kebaikan, maka kebaikan yang hakiki merupakan kebaikan yang Allah predikatkan. Bagaimana Allah mempredikatkan sesuatu dengan baik? Yaitu dengan memahamkan orang tersebut paham di dalam agama. Jadi itu merupakan fadilah dari menuntut ilmu. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala sebegitu kerasnya dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, sehingga asarnya, bekasnya sampai ke zaman kita. 8 abad dan kitab-kitab beliau sampai sekarang masih tidak asing di telinga-telinga kita. Padahal orangnya sudah wafat 800 tahun yang lalu. Dan apakah kita sudah mempersiapkan hal tersebut? Apakah kita sebagai seorang muslim, dan ini merupakan kekhususan bagi seorang muslim, tidak dimiliki oleh orang selain muslim. Kenapa? Orang kafir ketika meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya. Taubatnya tidak akan pernah diterima lagi. Orang yang mati dalam kekufuran, boro-boro amalnya akan tersambung, taubatnya saja tidak diterima. Ketika nyawa sampai kerongkongan orang kafir, sudah terputus, tidak ada kesempatan lagi. Dan orang muslim yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki umur yang panjang dan tidak terbatas oleh ajal. Namun apakah seorang muslim tersebut menggunakan kesempatan tersebut, menggunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang muslim meskipun ajalnya sudah dicabut, akan tetapi masih bisa meneruskan amalan-amalannya. Dan apakah kita sebagai seorang muslim sudah memiliki investasi untuk bekal akhirat kita nanti? Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.